Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita belajar kembali. Kali ini materinya adalah getaran, kemudian ini getaran, kemudian bunyi, dan gelombang. Oke, perlu kalian ketahui KD-nya atau kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu kognitif atau pengetahuan ya. Kita belajar untuk menganalisis konsep getaran, gelombang, bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Kemudian keterampilannya adalah nanti menyajikan hasil percobaan berupa getaran, gelombang, dan bunyi. Ya, tujuan kita belajar kali ini adalah mengidentifikasi getaran dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena kita pertama belajar tentang getaran. Kemudian menjelaskan konsep tentang getaran. Kemudian memberikan contoh-contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Ini konsep pengetahuannya. Keterampilannya nanti mengidentifikasi hubungan periode dan frekuensi. Oke, kita belajar pertama adalah tentang getaran, ya. Apa sih getaran itu? Ini ya. Getaran itu adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan, ya. Berarti bergeraknya bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Apa titik kesetimbangan itu? Nah, titik kesetimbangan itu keadaan suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja. Jadi posisi awal diam itu dikatakan titik kesetimbangan. Contohnya ini adalah bandul ya. Bandul dikatakan bergetar karena dia bergerak bolak-balik. Bergeraknya bolak-balik di mana? Di sekitar titik kesetimbangan. Tadi titik kesetimbangannya apa? Posisi diam. Jadi nanti pada saat awal bandul ini diam, itu adalah titik kesetimbangan ya. Titik kesetimbangan atau posisi diam pada bandul biasanya pada posisi tengah. Oke ya. Oke. Kita lanjut. Kalau bandul itu bergerak bolak-balik, kalau digambarkan ini adalah gerakan bandul ya. Bandul bergerak bolak-balik seperti ini melalui titik-titik ini ya, A, B, C, D, E. Oke. Nanti dalam getaran itu mengenal simpangan. Apa itu simpangan? Pengertiannya ini, jarak antara kedudukan benda yang bergetar dari kedudukan setimbang. Ingat, tadi kedudukan setimbang adalah di mana posisi bandul itu diam. Diamnya itu di mana? Di posisi C. Misalkan ini. Ini titik kesetimbangannya. Makanya yang dikatakan simpangan itu adalah jarak kedudukan benda yang bergetar. Misalkan jarak, contohnya di sini ya, jarak BC. BC ini dikatakan simpangan ya. Jarak AC, AC ini juga dikatakan simpangan karena jarak kedudukan benda dari titik kesetimbangan. Yang di sini apa? DC, DC juga dikatakan simpangan, ya kan? Kedudukan benda, jarak kedudukan benda dari titik setimbang. EC ini juga dikatakan simpangan. Oke. Mengenal juga istilah amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan yang paling jauh dari titik setimbang di antara BC, AB, DC, EC. Itu yang paling jauh yang mana simpangannya? Otomatis yang AC dan ED. Ini dikatakan amplitudo, simpangan yang paling jauh. BC bukan amplitudo karena ada yang paling jauh, AC. DC bukan amplitudo karena ada yang paling jauh, EC. Oke. Contoh dari getaran dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian pernah tahu senar gitar yang dipetik ya,
Nah, kalau gitar itu senarnya dipetik, dia akan bergerak bolak-balik naik turun ya. Kemudian ayunan anak-anak yang sedang dimainkan. Dulu mungkin kalian waktu kecil main ayunan, nah itu bergeraknya juga bolak-balik. Bandul jam dinding yang sedang bergoyang, bergetar ya, bergerak bolak-balik. Mistar plastik yang dijepit, setelah itu ditarik, dilepas. Nah, itu kan bergerak bolak-balik. Pegas yang diberi beban, ya, tahu pegas? Nah, kayak pir. Nah, itu kalau dikasih beban, ditarik, dilepas, itu nanti akan bergerak bolak-balik. Oke, berikutnya cara menghitung getaran, ya. Pertama pada bandul. Contohnya misalkan pada bandul gimana cara menghitung getarannya? Ini adalah contoh bandul ya. Nah, ini lintasan yang ditempuh A, B, C. Titik setimbangnya anggap aja titik setimbangnya di B. Misalkan terserah mau di A atau di C terserah. Nah, tinggal memperhatikan arah geraknya dan titik yang dilalui. Itu cara menghitung jumlah getaran. Jadi arah geraknya mana dan titik apa saja yang dilalui, ya. Nah, satu getaran itu adalah gerak bandul dari titik awal kembali ke titik awal, ya. Misalkan titik awalnya itu di titik A sini. Nanti dia bergerak bolak-balik, bergerak dan kembali ke titik awalnya A. Ke B misalkan, B titik awalnya B, bergeraknya kemana bandul? Ke C. B lagi ke A, balik lagi ke B. Pokoknya kembali ke titik semula. Gak mungkin bandul itu bergerak dari B, C, B, balik. Kan pasti dia bergeraknya bolak-balik gini ya. Tuh. Nah, atau terdiri dari 4 amplitudo. Kenapa 4 amplitudo? Tadi amplitudo adalah simpangan terjauh. Contohnya tadi AB, A ke B itu adalah A ke B itu adalah satu amplitudo ya. Nah, saya tulis di sini. Kemudian bergerak dari B ke C. Ini satu amplitudo juga. Nah, kan simpangan terjauh. Terus dari C kan balik lagi ke B, balik ke B. Ini satu amplitudo. Terus dari B balik lagi ke A. Nah, ini juga satu amplitudo. Jadi yang dikatakan satu getaran bergerak dari A, B, C, B ke A, balik ke posisi awal. Nah, ini terdiri dari berapa amplitudo? 1, 2, 3, 4. Ya, makanya satu getaran dikatakan juga terdiri dari 4 amplitudo. Contohnya ini. Ya. Bergerak dari A, B, C, B, A. Ingat tadi dari A, B, C, B, A. Posisi awalnya A ya balik lagi ke A ya. Nah, misalkan di posisi awalnya C. Jadi arah bergeraknya kemana? C menuju ke, lihat panahnya di sini, ke B ya. Nah, dari B menuju ke A. Oke. Dari A menuju ke B lagi. Terus balik lagi ke C. Nah, posisi awalnya C, kembali lagi ke C. Itu satu getaran. Misalkan posisi awalnya di B. B. Oke. Dari B bergeraknya kemana? Ke C. Oke. Dari C kemana? Ke B. Ya. Dari B kemana? Ke A. Dari A balik ke B lagi. Itu satu getaran. Oke. Nah, ini sebagai contoh misalkan di sini ada bandul yang lintasannya AOB ya. Oke. Titik O di sini adalah jumlah getarannya tidak ada karena apa? Karena diam ya. Dikatakan titik kesetimbangan. AO bergerak dari A ke O. Ini kan berarti dia bergeraknya hanya satu amplitudo ya. Ingat amplitudo ini jarak simpangan terjauh. Hanya satu amplitudo. Padahal kalau satu getaran kan 4 amplitudo. Berarti AO itu satu amplitudo itu berarti 1 per jumlah seluruhnya 4. Berarti 1/4 getaran. Itu AO ya. AOB berapa? Terdiri dari A ke O itu 1. O ke B itu 2 ya. Nah, 2 jumlah seluruhnya berapa? 4. 2/4 itu adalah setengah getaran ya. Di sini ada AOBO.
A, O, B, O. Berapa? 3 amplitudo. Karena ini ada seluruhnya 4, berarti 3/4 getaran. Kalau A, B, O, A. Lagi. A, O, B, O, A. Berapa amplitudo? 4. Jumlah seluruhnya 4, berarti 4/4 adalah 1 getaran. Oke. Berikutnya cara menghitung jumlah getaran pada pegas ya. Pada pegas seperti ini. Ini adalah contohnya pegas ya. Pegas itu kalau dikasih beban, dia akan bergeraknya naik turun seperti ini ya. Nah, akan mengalami posisi yang sama di mana titik kesetimbangan itu titik posisi awal pegas itu diam ya. Anggap aja di sini adalah titik kesetimbangannya. Posisi A. Terus bergerak turun, ini adalah posisi B ya. Kemudian nanti bergerak kembali lagi ke bergerak posisi paling atas adalah posisi C. Jadi seperti ini ya. Posisi awal diamnya di posisi A, ditarik di posisi B, dilepas balik naik turun seperti ini. Posisi A ya. Nih. Yang dikatakan amplitudo itu jarak simpangan yang paling jauh dari A ke B itu amplitudo ya. Dari A ke C ini juga amplitudo ya. Karena jarak simpangan terjauh dari titik kesetimbangan ya. Tuh. Oke. Jika pegas ditarik, kemudian dilepas, maka tampak gambar seperti ini ya. Kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Nah, ini posisi keadaan diam. Ya, posisi A. Ini ya, posisi A di sini. Ini keadaan diam A, ya. Setelah itu ditarik ke posisi B, seperti nanti. Ditarik ke bawah, posisi B ya. Dilepas, akan bergerak dilepas bergerak ke B, ke A. Terus naik ke C, ke A lagi, nanti turun lagi ke B, begitu seterusnya ya. Itu gerakan pegas. Titik keseimbangan pada saat bandul pegas diam pada gambar adalah di posisi A. Berarti pada posisi diam itu di posisi A, seperti ini tadi ya. Tuh. Yang dikatakan satu getaran, ingat tadi satu getaran itu gerak bolak-balik melalui titik seimbang dari posisi awal balik lagi ke posisi awal ya. Tuh, atau terdiri dari 4 amplitudo seperti ini tadi ya. Contohnya posisi awalnya di A ya. Ini di A sini. Dia bergerak ke B, balik ke A, ke C, balik ke A lagi gitu ya. Atau posisi awalnya di sini, ditarik di B sini, balik ke A, ke C, ke A, ke B ya. Misalkan lagi posisi awal C, dari A, B, A ke C ya. Tuh. Nah, yang dikatakan setengah getaran berarti separuhnya dari 4 amplitudo berapa? 2 amplitudo. Nah, kalau misalkan posisinya dimulai dari A, setengahnya itu berarti dari A ke B, balik lagi ke A, itu kan 2 amplitudo ya. Atau misalkan posisinya dari B, sini ditunggu bandulnya, dari B ke A ke C ya, itu 2 amplitudo. Atau posisi awalnya di C sini, ke A baru ke B ya. Tuh. Kalau seperempat getaran terdiri dari 1 amplitudo. Misalkan posisi awalnya A ya ke B ya. Atau posisi awalnya B, lihat bandulnya B dulu baru ke A. Atau posisi awalnya dari C, dilihat bandulnya sampai di C nanti. Di C nanti ke A. Oke, dalam getaran nanti kita mengenal ada periode lambangnya T besar. Istilah periode itu pengertiannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali getaran. Ya, oke. Periode lambangnya T besar. Dirumuskan, waktu yang dibutuhkan waktu itu T kecil ya untuk melakukan satu kali getaran, berarti N kecil ya. Berarti periode itu rumusnya
T kecil dibagi N. Waktu dibagi banyaknya getaran. Oke. Nah, untuk merubah rumus, kalian harus bisa. Ya. Nah, di sini ingat dulu Bu Cima sudah pernah menjelaskan yang garis mendatar itu adalah pembagian. Ya. Yang garis tegak itu artinya perkalian. Kalau yang ini adalah pembagian. Oke. Di pembagian ya. Oke. Misalkan kalau disuruh mencari periode, ditutup periodenya. Berarti rumusnya adalah T dibagi N. Oke. Kalau misalkan disuruh mencari T kecil waktunya, berarti rumusnya T besar dikali N ya. Kalau disuruh mencari N, banyaknya getaran, rumusnya adalah T kecil dibagi periode. Nah, berikutnya dalam getaran mengenal frekuensi. Lambangnya adalah F. Frekuensi itu banyaknya getaran dalam 1 sekon, 1 detik ya. Jadi kalau dirumuskan frekuensi lambangnya F. Banyaknya getaran itu N. Dalam waktu 1 detik atau 1 sekon itu T ya. Jadi rumusnya itu kebalikan dari rumus periode. N dibagi T. Ingat anak-anak, jangan sampai terbalik antara rumus periode dan rumus frekuensi. Berikutnya juga diterangkan cara merubah rumus ya. Garis mendatar itu pembagian, garis yang tegak itu perkalian. Misalkan suruh cari frekuensi, frekuensinya ditutup. Jadi rumusnya adalah N dibagi T ya. Kalau mencari N banyaknya getaran, N-nya ditutup. Rumusnya adalah frekuensi dikali T ya. Cari waktunya, T-nya ditutup. Rumusnya adalah N dibagi frekuensi. Oke. Nah, berikutnya hubungan periode dengan frekuensi. Oke ya. Nah, kalau dihubungkan periode itu seperfrekuensi atau frekuensi itu seperperiode ya. Nah, keterangannya T besar itu adalah periode, satuannya sekon atau detik ya. F itu frekuensi, satuannya 1 per sekon atau di istilahnya hertz, Hz ya. Kemudian T kecil waktu getar, satuannya sekon atau detik. N itu banyaknya getaran ya. Sorry, banyaknya getaran itu tidak memiliki satuan ya nak ya. Saya coret di sini. Tidak ada satuannya. Oke. Contoh ya. Nah, ini adalah bandul lintasannya ABC. Sebuah benda diikat tali dan berayun membentuk lintasan ABCBA. Kalian perhatikan lintasannya dari A, B, kemudian B ke C, kemudian C ke B lagi, dari B balik lagi ke A. Berarti posisi awalnya di A ya. Jadi dia bergeraknya nanti saya kasih panah seperti ini. Dari AB, B ke C, C itu balik lagi ke C balik lagi ke B, B balik lagi ke A. Berarti berapa getaran ini? 1 getaran, pinter. Dalam waktu 2 detik. Hitung frekuensi, periode, dan banyaknya getaran jika waktunya 6 detik. Nah, ingat, kalau mengerjakan harus ada diketahui. Diketahui banyaknya getaran tadi A, B, C, B, A tadi 1 getaran ya. T itu 2 detik waktunya ya. Yang ditanyakan frekuensi lambangnya F, periode adalah T besar, yang C banyaknya getaran N ya. Jika waktunya 6 sekon. Oke, jawabnya tulis dulu rumusnya. Yang pertama tadi yang ditanya adalah frekuensi. Rumusnya adalah N per T ya. Dimasukkan frekuensi N-nya tadi berapa? 1 getaran ya. Waktunya 2 detik. Berarti frekuensinya hasilnya setengah atau 0,5 Hz. Yang kedua yang ditanya adalah apa? Periode. Rumus periode T dibagi N. Dimasukkan
T-nya 2 sekon, N-nya 1 getaran. Hasilnya 2 sekon ya. Yang C tadi yang ditanya adalah N. Berapa banyaknya getaran jika waktunya 6 sekon? Nah, di sini ada dua cara ya, Nak ya. Cara pertama, misalkan kamu memakai rumus yang pertama, rumus periode ini ya. Nah, cari N, ingat tadi yang sudah diterangkan, kalau cari N, N-nya ditutup, berarti rumusnya adalah T dibagi T besar ya. Tinggal masukkan T-nya yang diketahui kan 6 sekon. Periodenya pakai periode yang di sini 2 sekon. Ketemunya 3 getaran. Ini cara pertama. Cara kedua pakai rumus yang frekuensi. Ini ya. Lihat bandingannya. Nah, kalau cari N, N-nya ditutup. Berarti rumusnya adalah F dikali T ya. Nah, rumusnya jadi F dikali T. Nah, dimasukkan frekuensinya berapa? 0,5 dikali waktunya 6. Nah, ketemunya 3 getaran. Sama kan? Nah, pakai dua cara ini boleh. Tinggal kalian lihat yang diketahui atau yang sudah ada itu periode atau frekuensi, karena yang ini yang dicarikan sudah ada dua-duanya, berarti boleh pakai salah satunya. Kalau misalkan yang diketahui frekuensi saja, berarti ya kamu pakai cara yang kedua. Kalau misalkan yang diketahuinya periodenya, berarti pakai cara yang pertama. Oke. Nah, sebagai latihan, kalian coba ini ada 2 soal ya. Kalian kerjakan di buku tulis, habis itu kalian foto, jangan lupa harus ada caranya dan dikirim di Google Classroom. Oke ya. Selamat mencoba. Oke, sampai di sini nanti dilanjutkan tentang getaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.